Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Video hari ini kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh para paus terbesar di Bitcoin, apa pergerakan yang mereka sedang lakukan sekarang, dan kira-kira apa yang bisa kita expect secara price action di Bitcoin selama beberapa waktu mendatang. Kalau misalnya tertarik, stay tune terus sampai akhir video. Kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,07 triliun dolar atau turun sekitar 0,25%. Nah, di top 10 coin sendiri juga dalam keadaan yang mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun kenaikan dan penurunannya nggak terlalu signifikan. Hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan menjadikan XRP hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 2,25% menuju 0,49 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, Grayscale Bitcoin Trust nears 2023 highs on BlackRock ETF filing as buyers step up. Jadi sebagai konteks dulu teman-teman, bahwa biasanya Grayscale Bitcoin Trust itu dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menunjukkan sentimen investor kelas institusi. Jika kita melihat Grayscale Bitcoin Trust itu berada dalam keadaan premium positif yang sangat tinggi, itu biasanya berarti sentimen sangat bullish di kalangan institusional. Tapi kalau misalnya kita melihat justru premiumnya berada dalam keadaan negatif dan negatifnya semakin dalam, itu biasanya menunjukkan bahwa sentimen di kalangan investor institusi terhadap Bitcoin itu melemah atau cenderung bearish. Seperti yang disampaikan di sini, institutional buying interest in GBTC companies hopes that BlackRock will secure the first US Bitcoin spot ETF. Jadi karena ada bukan isu ya, bukan rumor teman-teman, tapi memang sudah diajukan. BlackRock sudah mengajukan untuk membuka spot Bitcoin ETF. Karena adanya hal tersebut, maka ada peningkatan sentimen di kalangan investor institusional yang tercermin dari meningkatnya premium dari GBTC. Kalian bisa lihat di sini. In the meantime, however, signs of optimism beyond sentiment are becoming clearer, with GBTC long trading at a major discount to Bitcoin spot, which is on the way up. Ya, walaupun kita memang melihat keadaannya sekarang masih dalam keadaan negatif ya teman-teman. Premiumnya masih minus kurang lebih 30%. Tetapi ini sudah jauh lebih baik jika kita bandingkan dengan 1 atau 2 bulan yang lalu. According to CoinGlass, the discount or negative premium used to characterize GBTC share prices is currently at minus 36.6%. While still heavily discounted, GBTC does trader closer to zero than almost at any time this year. On June 13th, for example, the discount was closer to minus 44%. Jadi sebulan yang lalu kita masih melihat diskon premium dari GBTC itu masih berada di angka minus 44%. Yang menunjukkan bahwa pada saat itu sentimen masih sangat bearish, teman-teman. Tetapi untuk sekarang sudah ada sedikit perubahan. Kita melihat ada peningkatan yang lumayan signifikan setelah ada berita soal BlackRock itu mengajukan proposal untuk membuka spot Bitcoin ETF. Dan kita melihat ada peningkatan dari yang awalnya minus 44% menjadi sekarang minus 36,6%. Ya, walaupun sekali lagi kita masih berada di range negatif, tetapi at least kita ada melihat peningkatan, teman-teman. Alias ada peningkatan juga interest atau minat dari kalangan investor kelas institusi terhadap Bitcoin. Dan tentunya, menurut saya pribadi, ini juga akan kembali mengalami peningkatan apabila sampai benar-benar spot Bitcoin ETF dari BlackRock itu bakalan di-approve. Which is menurut sebagian orang itulah yang akan terjadi. Karena katanya setiap kali BlackRock itu mengajukan untuk membuka ETF, itu hampir selalu disetujui. Sehingga sekali lagi muncul pertanyaan, apakah this time is different? Apakah kali ini benar-benar akan berbeda?
Ataukah pada akhirnya kita akan melihat Bitcoin Spot ETF di Amerika Serikat itu akan di-approve untuk pertama kalinya? Karena sebenarnya teman-teman bukan baru pertama kali Spot Bitcoin ETF itu pengen dibuka di Amerika Serikat. Sudah ada berbagai institusi lainnya yang mencoba, tetapi kemudian di-reject atau ditolak oleh SEC. Dan katanya nih, kalau misalnya BlackRock yang sudah mengajukan, itu biasanya chance untuk di-approve itu sangat amat besar. Sehingga kita harus ngelihat nih, kira-kira apakah benar atau tidak nanti Bitcoin Spot ETF benar-benar akan di-approve. Kalau misalnya benar, menurut saya pribadi, kita akan kembali melihat diskon premium di sini, ini akan semakin menipis. Oke, jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai juga dengan yang saya udah sampaikan di awal video, kita bakalan cek juga kira-kira untuk top 500 wallet Bitcoin itu sekarang lagi ngapain aja sih? Dan sebenarnya ada dua pergerakan yang cukup besar kita bisa lihat di top 100, teman-teman. Sekali lagi kita bakalan exclude yang di bawahnya ada tulisan seperti ini karena itu biasanya adalah wallet para exchange. Nah, di top 10 untuk transaksi paling besar atau pergerakan paling besar itu adalah di nomor 4, teman-teman. Di mana ada penambahan total 98.100 Bitcoin. 98.100 Bitcoin. Itulah angka yang cukup besar, teman-teman. Dan terakhir kali transaksi itu di sekitaran tanggal 15 Juni 2023. Jadi masih baru-baru banget. Sisanya masih sebenarnya dalam keadaan yang serupa. Kecuali nomor 10 ini pun penambahannya sangat tipis, 0,0 sekian Bitcoin. Jadi itu kita nggak usah mention lah gitu ya. Kemudian berikutnya, kita akan melihat juga ada penambahan di nomor 27 sebesar 3.658 Bitcoin. Nomor 30 penambahan sebesar 7.121 Bitcoin. Nah, yang menarik juga di nomor 38, kita mendapatkan distribusi yang juga angka yang cukup besar. Di mana kita melihat ada minus total 99.159 Bitcoin. Oke, jadi ini terakhir kali transaksi juga di tanggal 11 Juni, masih baru-baru banget. Sehingga kita melihat ada salah satu whales yang awalnya punya kurang lebih dari 100.000 Bitcoin, kemudian menjual Bitcoinnya kurang lebih hampir 100.000 dan hanya tersisa sekarang 20.000 Bitcoin lagi. Nomor 45 penambahan 7.732, 49.125, kemudian juga ada yang plus 227. Dan ada yang plus 2.000 Bitcoin, ada yang plus 11.225, ada yang plus 10.000 Bitcoin, dan itu adalah di top 100. Jadi kesimpulannya untuk top 100 sebenarnya netnya kita masih dalam keadaan stuck gitu, teman-teman. Tidak bertambah, tidak juga berkurang. Alias tidak juga dalam akumulasi berat, tidak juga dalam keadaan distribusi berat. Karena kita walaupun mendapatkan ada yang distribusi 99.000 di sini, tetapi nomor 4 tadi juga melakukan penambahan sebesar 98.000 Bitcoin. Oke, jadi kalau kita netkan, ya itu masih kita bisa anggap sebagai rata-rata masih hold lah gitu. Distribusinya nggak parah, akumulasinya juga nggak parah gitu. Jadi masih di tengah-tengah. Kemudian yang di halaman kedua dan halaman 3, 4, 5, saya rasa tidak akan ada perubahan yang terlalu signifikan. Rata-rata itu pasti masih dalam keadaan hold atau akumulasi. Seperti yang kita bisa lihat di nomor 124 di sini, plus 9.569 Bitcoin. Di sini ada yang plus 8.177. Kemudian di halaman ketiga, teman-teman juga bisa melihat ada yang plus 7.863, plus 6.848. Di sini juga ini walletnya exchange. Di sini plus 5.980. Di sini plus 5.297. Halaman keempat juga sama, plus 5.200, ada yang juga plus 4.800. Kemudian yang halaman kelima, kalian juga bisa perhatikan plus 4.000, kemudian ada yang plus 3.000, 3.000, 3.500, 3.400. Jadi di top 500, kalau misalnya kita mengeluarkan yang halaman pertama, oke, yang 1 sampai 100, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk halaman kedua sampai kelima, top 101 sampai 500, itu masih cenderung dalam keadaan akumulasi atau hold, teman-teman. Tidak ada sama sekali yang melakukan distribusi. Artinya bagi saya ini juga adalah sebuah berita baik, teman-teman. Bahwa kita tidak melihat ada minat yang terlalu besar dari para whales di sini untuk start melakukan distribusi. Walaupun kita sebenarnya melihat Bitcoin itu sudah rally kurang lebih 100%. Jika kita bandingkan dengan low di angka 15.000 kemarin, kita sudah sempat menyentuh ke angka 31.000. Tapi tidak ada minat yang terlalu besar
bagi para whales di sini untuk melakukan distribusi besar-besaran. Nah, hal ini dapat berubah ketika kita melihat Bitcoin terus mengalami peningkatan atau kenaikan harga, mungkin menuju ke area 35 atau 40.000, kita mungkin akan start melihat lebih banyak whales atau para paus yang mungkin akan start melakukan distribusi. Karena why not, teman-teman? Kalau misalnya mereka sudah sempat akumulasi di sekitaran area 15.000 dan kemudian dikasih harga 40 atau 45.000, itu sudah kurang lebih 200% peningkatannya. Kalau bagi kita yang mungkin modalnya tidak terlalu besar, ya mungkin itu 200% nggak bakalan terlalu berasa. Tapi bagi mereka yang sudah uangnya bilionan dolar atau miliaran dolar, kemudian ratusan juta dolar, peningkatan 200% itu luar biasa besar gitu. Jadi kita bakalan lihat untuk kedepannya seperti apa, tapi untuk sementara yang kita bisa lihat di sini, rata-rata masih dalam keadaan hold atau akumulasi. Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, saya masih pengen perkenalkan ke kalian semua salah satu platform yang juga saya pakai untuk melakukan trading. Dan ini adalah platform XM. Kalau misalnya teman-teman memang tertarik untuk bisa trading di semua aset kelas, kalian bisa lihat di sini instrumen yang kalian bisa tradingkan di sini mulai dari forex, kripto juga bisa, energi, komoditas, kemudian kalian juga bisa saham, logam mulia, semuanya bisa kalian tradingkan di sini dengan menggunakan beberapa platform yang juga disediakan, bisa MT4, MT5, atau kalian bisa menggunakan web trader. Dan kebetulan teman-teman mereka juga lagi ngadakan event yang lumayan besar, di mana teman-teman bisa memenangkan bonus hingga kurang lebih 5.000 dolar dengan melakukan deposit. Nah, di sini kalau bisa kalian perhatikan dibagi dua. Kalau misalnya teman-teman melakukan deposit 1.000 dolar, maka kalian bisa claim yang di sini 50% bonus untuk mendapatkan 500 dolar bonus. Kemudian, kalau misalnya kalian mau ambil yang 4.500 di sini, kalian bisa melakukan deposit lagi beberapa kali berikutnya. Dan kalian bisa claim 20% di sini. Dan ini bisa diklaim sampai habis ya, teman-teman. Jadi tidak hanya sekali deposit kemudian hilang gitu. Nah, selama ini kalian masih punya sisa jatahnya, katakanlah misalnya kalian pertama kali deposit cuma 100 dolar. Kemudian kalian klaim yang 50% bonus, berarti kan dapatnya 50 dolar. Berarti yang tersisa di sini nanti masih akan ada 450 dolar. Jadi intinya kalian akan bisa klaim sampai 5.000 dolar dalam bentuk trading bonus di XM. Hanya dengan mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Oke, dan di sini teman-teman, untuk XM saya rasa kalian juga pastinya sudah pernah mendengar sebelumnya, apalagi kalian yang merupakan traders, karena ya salah satu broker yang cukup terkenal itu memang XM. Kemudian mereka menawarkan berbagai fitur yang tentunya akan sangat bermanfaat. Untuk kalian yang pengen melakukan deposit dan juga penarikan, di sini juga metodenya sangat banyak, bisa melalui online bank transfer, bisa melalui mobile banking, atau local bank transfer, bisa juga menggunakan credit card, bisa juga menggunakan Google Pay, bisa juga menggunakan Skrill, dan di sini juga teman-teman nanti akan bisa menggunakan cryptocurrency untuk melakukan deposit. Jadi metode untuk melakukan deposit dan juga withdrawal-nya itu sangat banyak. So, kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di semua aset kelas, kalian bisa pilih XM. Link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah, dan kalian bisa memenangkan bonus hingga 5.000-an dolar. So, itu aja untuk berita dan data hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart. Atau daily dulu deh. Teman-teman, kita udah sempat bahas di video kemarin bahwa Bitcoin itu kembali mendekati area daily level yang sangat penting di sini, yaitu adalah area 26.600 sampai 700-an. Kenapa? Karena di sekitaran area di sini, ini bukan sebuah angka pasti ya teman-teman, tapi adalah sebuah area. 26.500 sampai 26.700 itu adalah area yang sebelumnya merupakan daily support. Nah, kali ini kita sepertinya kembali menjadikan area tersebut sebagai area resistance, teman-teman. Makanya kenapa di video kemarin saya sampaikan teman-teman kalau yang belum sempat masuk ke long, sebenarnya ini bukan lagi saat yang baik untuk mencari peluang untuk long. Karena dari segi risk and reward, pertama itu tidak lagi memadai, kalaupun kalian menargetkan ke sini, yaitu RR-nya tidak seberapa. Yang kedua juga, kalian berarti buy di mendekati area resistance. Dan itu tidak make sense menurut saya. Bagi saya, kalau misalnya kalian tetap mau nekat ambil long, minimal kalian tunggulah dia breakout dari trenan di sini. Baru ini mungkin bisa di peluang pertama. Atau mau lebih konservatif lagi, kalian menunggu dia breakout dari trenan besar di sini. Consolidate, dan ini adalah
peluang bagi kalian untuk membentuk posisi swing long lagi. Kecuali teman-teman yang dari kemarin sudah mengikuti salah satu skenario yang saya bahas gitu ya. Yaitu adalah saya sampaikan, teman-teman ketika kita nyampe ke area di sini, itu sudah menjadi area di mana saya sudah akan start mencari peluang untuk long. Dan salah satu skenario yang bisa men-trigger posisi long pertama saya adalah kalau kita mendapatkan ada breakdown dan membentuk lower low baru dan membuat fake out. Teman-teman yang sudah nonton beberapa video saya kemarin harusnya masih ingat skenario ini. Dan ini adalah di mana saat saya sudah start untuk masuk. Walaupun posisi saya tidak full, karena saya sebenarnya masih pengen melihat Bitcoin ke arah sini. Karena ini sebenarnya adalah area yang menurut saya itu lebih baik untuk membuka posisi long, tetapi kita nggak boleh terlalu muluk-muluk teman-teman. Kalau memang marketnya mau kasihnya di sebelah sini, ya sudah, kita coba aja. Dan saya sudah start masuk dari sekitaran area di sini. Jika teman-teman yang masih mempunyai posisi dari sini, sekali lagi teman-teman, pastikan kalian sudah memanage posisi tersebut untuk minimal saran saya menggeser stop loss-nya tidak lagi di entry. Katakanlah kalian entry-nya di sini, stop loss kalian minimal menurut saya sekarang sudah harus digeser ke arah profit gitu. Atau minimal kalian sudah melakukan taking profit sebagian di sekitaran area di sini. Karena sekali lagi, teman-teman, kita tidak boleh berasumsi bahwa yang kita lihat kali ini adalah sudah penyelesaian dari koreksi di sini. Dan kali ini kemudian kita akan breakout. Ya walaupun ada chance hal tersebut terjadi, tapi kalian berasumsi di sini. Apa yang terjadi kalau ternyata kita tidak melakukan breakout dan kemudian justru kembali sell off dari sini? Maka semua profit yang sudah kalian tampung dari sini itu semuanya akan hilang gitu. Jadi saran saya minimal sudah menggeser stop loss-nya ke area profit, tidak lagi dalam keadaan break even. Oke, karena sekali lagi justru ketika kita mendekati area di sini, area upper trend line di sini, setup yang lebih make sense itu justru adalah short, teman-teman, bukan long. Kecuali kita sudah breakout kemudian consolidate. Ini berarti sudah terkonfirmasi bahwa kita sudah menyelesaikan koreksi di sini dan kemungkinan kita akan melanjutkan kenaikan dari sana. Tapi jika belum, kita masih harus berasumsi bahwa yang kita lihat di sini masih akan provide some major resistance. Karena beberapa kali sebelumnya itu kita mendapatkan bukti bahwa memang area di sini selalu menghasilkan rejection. Apa yang membuat kalian yakin bahwa kali ini akan berbeda gitu? Ini adalah berdasarkan fakta historis gitu. Sebelum-sebelumnya selalu menjadi area major resistance. Maka masih ada chance bahwa kali ini kita akan kembali mendapatkan rejection dan justru drop ke bawah lagi. Kalaupun tidak, kalaupun memang kita sudah selesai dan kita breakout dari sini, ya ya kalian minimal masih punya setengah posisi di Bitcoin kalian. Kalau misalnya kalian hanya take profit sebagian, atau kalian masih punya posisi full. Karena mungkin kalian cuma menggeser stop loss kalian ke sekitaran area profit di sini. Kalaupun kita langsung drop dari sini, ya at least kalian tidak break even. Kalian masih punya sedikit profit untuk dapat dinikmati. Jadi menurut saya win-win solution kalau misalnya kalian menggeser stop loss kalian ke area sini. Atau kalian sudah take profit sebagian di sini. Kalau memang kalian masih yakin bahwa kita sudah akan breakout dari sini. Oke? Nah, kalau kita zoom in dari time frame yang kecil gitu ya. Memang ada kekhawatiran yang kita lihat di sini bahwa ini bisa jadi adalah sebuah double top, teman-teman. Dan ini adalah neckline-nya gitu. Tetapi, untuk sekarang, menurut saya, double top-nya belum tervalidasi. Kenapa? Karena kita masih belum mampu untuk closing 1 hour candle di bawah area neckline di sini. Kalau misalnya yang kita lihat adalah breakdown, kemudian kita closing beberapa candle di bawah area ini kan consolidate. Ini berarti dikasih clue dari market bahwa kita akan mengalami drop yang lebih dalam dari sini. Target terdekat tentunya adalah di sekitaran area 25.700-an, yang kalau kalian perhatikan memang sebelumnya selalu menghasilkan juga semacam support dan resistance di sekitaran area range di sini. Oke, kalau ini mampu kita jebol, saya rasa kita akan kembali ke sekitaran area low terakhir atau bahkan membuat lower low yang baru. Tapi kalian tidak boleh langsung masuk sebelum setup tersebut tervalidasi. Kalau kalian langsung main masuk aja di sini, karena merasa ini udah pasti double top kok, nah kita pasti akan drop dari sini. Itu berarti kalian juga berasumsi gitu. Kalian tidak tunggu konfirmasinya.
Nah, kalau bagi saya, ini mungkin adalah setup yang lebih make sense. Kalau misalnya kalian mau short, atau kalian tunggu dia nyampe ke area upper trend line dan mencoba mencari peluang untuk short. Kalau dikasih setup-nya ya, teman-teman. Kalau dikasih setup-nya. Perlu kalian ingat kalau misalnya kalian short dalam keadaan seperti ini, berarti kalian sedikit melawan momentum gitu. Karena kalau kalian lihat secara overall, momentumnya itu masih bullish gitu. Tapi memang ada indikasi bahwa kita akan mendapatkan semacam reversal pattern di sini. Walaupun sekarang belum tervalidasi sekali lagi. Baru tervalidasi kalau kita sudah mampu closing hourly candle di bawah area range 26.300-an kurang lebih. Oke, kalau itu yang terjadi, kalian mungkin bisa zoom in ke time frame yang lebih kecil, 15 minute atau 5 minute chart untuk mencari ada bearish continuation pattern di sana, dan itu mungkin bisa menjadi setup bagi kalian untuk masuk. Tapi untuk yang long, saya merasa belum ada kesempatan untuk sekarang kembali masuk. Kalian perlu menunggu beberapa skenario ini untuk terjadi. Yang pertama adalah kita breakout dari sini. Ini setup yang medium risk. Yang lebih low risk adalah di sini. Dan juga yang low risk adalah kalau kita ternyata nyampe lagi ke sekitaran area di sini, saya akan building lagi posisi untuk long. Jadi minimal lah, posisi yang saya buka dari sini itu sekarang pasti sudah dalam keadaan profit. Paling tidak ya profitnya saja yang berapa gitu. Jadi saya nggak perlu pusingkan lagi posisi yang ada. Jadi saya cukup melihat lagi nanti clue berikutnya dari market pengennya kemana. Dan kalau memang kita mendapatkan ada indikasi sangat kuat bahwa pelemahan momentum sudah terjadi dan kita kemudian mendapatkan rejection dari sini dan kemudian ada sell off disertai bearish continuation pattern. Nah, ini mungkin saya juga bisa consider untuk close semua posisi yang ada di sekitaran area di sini. Jadi semuanya nanti akan bergantung kepada apa clue berikutnya yang dikasih oleh market. Tapi untuk sementara kita masih harus wait and see terlebih dahulu. Oke, so itu aja untuk video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.